Informasi selengkapnya terkait korban longsor di lokasi tambang Cirebon, Jawa Barat, kita telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fadlianto Sugiono di RSUD Arjawinangun, Cirebon. Fadli, sudahkah semua korban diberikan kepada pihak keluarga? Diserahkan kepada pihak keluarga, Fadli? Ya, hingga pukul 11 malam ini petugas rumah sakit masih melakukan berbagai persiapan untuk jenazah yang akan dibawa oleh keluarganya di wilayahnya masing-masing. Berbagai persiapan mulai dari pemberian nomor pada mobil ambulan dan yang disiapkan oleh di dalam juga ada untuk membawa jenazah, dan kita menunggu sebentar lagi para jenazah, para korban ini akan dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke keluarganya di daerah wilayah masing-masing. Demikian. Baik, Fadli, jadi berapa banyak total jenazah yang masih ada di RSUD Arjawinangun dan berapa yang sudah diserahkan kepada pihak keluarga, Fadli? Kalau untuk korban yang di Rumah Sakit Arjawinangun masih 13 korban dan masih hingga saat ini belum diserahkan karena masih dilakukan berbagai persiapan oleh petugas rumah sakit. Rencananya malam ini semua jenazah akan dibawa oleh keluarga ke wilayahnya masing-masing untuk dilakukan pemakaman di esok harinya. Semuanya akan dibawa oleh keluarganya masing-masing nih, sudah disiapkan semuanya, bahkan pemberian nomor dilakukan oleh 13. Baik, Fadli, berarti korban ini akan dibawa kemana saja? Yang kami dapat data bahwa semua korban ini bukan wilayah dari Cirebon saja, namun dari sejumlah wilayah di wilayah 3 Cirebon, diantaranya dari Majalengka, terus Indramayu, dan salah satu yang paling banyak adalah dari Kabupaten Cirebon. Baik, Fadli, yang bisa Anda gambarkan kepada kami apa proses yang sedang berlangsung di Rumah Sakit RSUD Arjawinangun saat ini? Dari pukul dari sore Supirnya aja tanpa anggota keluarga ya. melakukan proses pemandian, pemeriksaan data dan pencocokan data korban untuk keluarga, dan sekarang pemberian nomor para korban yang akan dimasukkan sesuai nomor di mobil masing-masing yang akan dibawa ke wilayah daerahnya masing-masing. 1 sampai 13 sudah masuk semua supir ambulan. Baik, dari 13 korban ini, Fadli, identitasnya apakah sudah teridentifikasi semua? Ya, berdasarkan dari pihak kepolisian bahwa ke-13 korban longsor dari Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, alhamdulillah dari sejak sore hingga malam ini sudah teridentifikasi sesuai dengan nama dan alamat dan keluarga yang saat ini sudah menunggu dari sore tadi untuk menjemput jenazah korban yang masih di Rumah Sakit Arjawinangun ini. Demikian. Untuk korban yang sudah teridentifikasi ini berarti dari warga mana saja, Fadli? Hampir semua yang sudah tadi saya sebutkan bahwa semua korban termasuk dari wilayah kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, terus Majalengka, Indramayu, itu sudah teridentifikasi dan tidak menemukan kendala oleh pihak kepolisian dalam melakukan identifikasi korban. Demikian. Baik, dan saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah terkait update terkini dari 13 jenazah korban longsor yang sudah diserahkan ke pihak keluarga. Yang akan diserahkan maksud kami kepada pihak keluarga, dan ini masih terus kita saksikan
proses penyerahan jenazah kepada pihak keluarga. Dan kami masih terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fadli. Lantas apa selanjutnya yang akan dilakukan dari pihak tim kesehatan sendiri terkait dengan jenazah atau korban lainnya yang masih ada di RSUD Arjawinangun? Kalau untuk di Rumah Sakit Arjawinangun tidak ada korban yang dirawat karena korban yang luka baik ringan maupun berat dirawat di rumah sakit Sumber Urip. Nah, kalau untuk di sini adalah korban yang meninggal yang berjumlah 13 orang dan sekarang sedang dilakukan proses persiapan dan dilakukan memasukkan ke dalam mobil masing-masing. Seperti itu. Baik. Fadli, untuk total jenazah ini ada 14 orang, lalu satu orangnya lagi kemana, Fadli? Ya, kalau korban satu yang dinyatakan meninggal bukan di rumah sakit Arjawinangun, tetapi di rumah sakit tengah mengatur dan rencananya untuk siapa yang pertama akan dibawa keluar, sehingga mungkin untuk lebih kondusif, tampak juga Kapolres Cirebon memanggil. Kita masih menunggu dari informasi dari kepolisian seperti itu. Baik, ini kalau kami lihat, Fadli, ada proses dari polisi yang sedang berlangsung. Apakah ini apa saja yang dilakukan dari polisi untuk mencocokkan data dari para korban atau jenazah yang sudah ada dengan pihak keluarga? Ya, sejak sore hingga saat ini pihak kepolisian melakukan beberapa antisipasi untuk tidak salah pengiriman atau salah keluarga. Pihak kepolisian dan pihak rumah sakit mencantumkan nomor sesuai dengan mobil dan jenazah. Jadi untuk nanti sesuai keluarga akan didampingi oleh kepolisian untuk membawa jenazah ke mobil masing-masing dan nanti dilepas oleh Kapolres Cirebon dan dikawal ketat oleh kepolisian saat pelepasan juga dilepas oleh Kapolres Cirebon. Itu akan direncanakan sebentar lagi dimasukkan ke dalam mobil. Seperti itu. Baik, Fadli, tolong jelaskan kepada kami ulang apa saja yang bisa untuk dicocokkan dari pihak keluarga untuk identifikasi ke polisi terkait identitas dari para korban. Ya, berdasarkan informasi dan di lapangan tadi bahwa antara korban dengan keluarga, polisi melakukan beberapa pertanyaan atau melakukan diskusi mempertanyakan bahwa untuk pada saat korban melakukan aktivitas di Gunung Kuda, salah satunya mengenakan baju dan celana yang digunakan oleh korban. Dan pada saat itu juga jumlah korban, keluarga korban mengakui bahwa menjelaskan bahwa yang dikenakan oleh korban sesuai dengan apa yang diinformasikan kepada keluarga. Salah satunya ada yang menginformasikan bahwa keluarga korban mengatakan korban pada saat kerja menggunakan celana training, dan pada saat dicocokkan semua keluarga membenarkan yang dengan apa yang didapat oleh sesuai di lapangan. Dan saat ini juga informasi yang kami dapat bahwa pencocokan data tersebut dilakukan dengan perhati-hati, tidak salah pencocokan di keluarga yang ada di rumah sakit.
Baik, terima kasih Fadlianto Sugiono, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari RSUD Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali, kami jeda sejenak. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tata Novasiliana. Pencarian pekerja tambang yang tertimbun longsor, saudara, di Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan sementara pada Jumat sore. Penghentian ini dilakukan karena titik lokasi longsor tidak ada satupun penerangan, saudara. Petugas sempat mempertimbangkan proses pencarian menggunakan lampu tambahan. Namun hal ini tidak akan maksimal. Selain itu, kondisi di TKP juga masih belum stabil untuk menghindari potensi longsor susulan. Pekerja tambang tertimbun longsor di Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat pagi. 14 orang tewas, sementara itu lebih dari 8 petambang masih dinyatakan hilang. Selain itu, masih ada 4 orang luka yang dirawat di Rumah Sakit Sumber Hurip. Sejumlah orang luka yang sempat dibawa ke rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Dan untuk informasi terbaru terkait longsor di Cirebon, Jawa Barat, kita telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Arai, selamat malam. 5 orang korban kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Bagaimana kondisinya terkini? Ya, baik Tata di studio. Selamat malam saudara. Sampai malam hari ini pihak tim medis dari Rumah Sakit Sumber Hurip masih melakukan penanganan secara intensif terhadap 5 orang yang masih dinyatakan berada di rumah sakit. Artinya kalau sebelumnya pihak kepolisian menyatakan ada 12 orang pada siang tadi dinyatakan luka-luka dan itu dibawa ke Rumah Sakit Sumber Hurip. Namun seiring berjalannya waktu pihak tim medis melakukan penanganan dan sebagian diantaranya sudah dinyatakan boleh pulang. Berarti kalau sebelumnya ada 12, kemudian saat ini tersisa 5, berarti sekitar 7 orang sudah dinyatakan pulang dan lukanya bisa dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Sementara 5 orang yang masih berada di rumah sakit mengalami beberapa kondisi yang cukup serius sehingga perlu mendapatkan penanganan secara intensif dari pihak rumah sakit. Secara keseluruhan sampai saat ini pihak soalnya ini Rio kayaknya masih di dalam.
masih melakukan berbagai macam beberapa menit lalu kami melakukan hilir mudik beberapa petugas yang membawa proses penanganan baik dari petugas kepolisian, kemudian mobil unit identifikasi atau Inavis dan juga beberapa pihak lainnya untuk terus menangani musibah longsor yang terjadi pada siang tadi. Data terakhir yang kami terima, Tata, ada 14 pekerja atau warga yang ditemukan meninggal dunia. Dan pencarian pada pukul 17.30 tadi dihentikan sementara waktu dan akan dilakukan kembali pada besok pagi. Dan ini terbukti dari apa yang disampaikan oleh Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri Muhammad Yusron tadi menyampaikan kepada kami bahwa sekitar pukul setengah 8 atau jam 8 malam tadi terjadi longsor susulan. Dan itu kapasitasnya cukup besar sehingga akhirnya menimbulkan ketakutan dan gemuruh yang cukup luar biasa di sekitar lokasi. Akhirnya sejumlah petugas betul-betul berada di posisi aman agar tidak terjadi jatuhnya korban atau dampak yang timbul setelah adanya longsor susulan ini. Tata. Baik, Arai, dan juga pencarian korban masih akan dilanjutkan besok. Jadi ada berapa banyak personil yang dikerahkan dan siapa saja yang akan terlibat nanti? Tentu proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan juga beberapa pihak terkait yang akan diterjunkan pada besok. Terkait jumlahnya kami masih belum dapat secara rinci berapa orang yang akan diterjunkan untuk pencarian lanjutan besok pagi. Namun secara garis besar kami mendapatkan informasi tadi dari Dandim 0620 yang sempat kami wawancarai pada Kompas malam tadi bahwa proses pencarian besok itu akan dilakukan mapping atau pemetaan, di mana ada beberapa titik-titik yang menjadi prioritas dan ada juga titik yang skalanya bisa dikatakan cukup urgent untuk dihindari. Artinya kalau memang ada petugas di lokasi itu menjadi titik rentan, sehingga akhirnya pihak petugas berada di lokasi. Baik, Arai, kita jeda sejenak karena kita akan mendengarkan pernyataan dari Kapolres Cirebon, Kombes Sumarni. Para korban untuk dibawa ke rumah duka masing-masing dengan pengawalan dari kepolisian dan dibawa dengan ambulans. Itu memang sengaja, Bu, dari pihak kepolisian sebagai bentuk empati, Bu, dengan pengawalan, Bu. Oke, makasih, Bu. Ada kendala nggak, Bu, dalam proses evakuasi ini, Bu? Ya, karena tadi masih belum selesai semua ya. Kendalanya kita masih belum selesai dan timbulannya agak sedikit tinggi tadi. Sehingga jam 6 tadi diputuskan untuk diberhentikan dulu dan dilanjutkan besok jam 7-nya. Bu, ini konfirmasi katanya sempat terjadi longsor susulan tadi malam. Gede tampak Ibu Kapolres menyampaikan bahwa kepolisian memberikan pelayanan prima maksimal kepada korban dengan pengawalan armada ke kampung halamannya. Patwalnya mana patwalnya 004? Sudah. Kenapa? Patwalnya. Di mana? Apa? Itu udah. Pakai motor aja. Pakai motor aja. Semplo Palimanan. Udah tahu? Ini dia udah tahu. Pak Andre, 87 pengawal semplon dan. Sudah. Ntar minggu, Bu, sudah. Ya. Dan baik, Fadli, bagaimana Anda jelaskan kepada kami proses yang sedang terjadi saat ini di sana? Tadi baru saja kita mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Kombes Sumarni, Kapolres Cirebon, terkait proses evakuasi dan juga penyerahan jenazah ke pihak keluarga. Fadli? Ya, sekarang saya masih dilakukan proses penyerahan jenazah. Ya, 004 udah selesai.
Pak Ibu Kapolres mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam proses pendataan atau pencocokan data antara korban dengan keluarga, namun sempat diberhentikan karena untuk jeda istirahat para petugas di waktu-waktu jam sholat, seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Fadlianto Sugiono. Kita akan kembali ke M. Syahri Romdon, jurnalis Kompas TV. Arai, apakah masih tersambung dengan kami? Ya, baik, Tata. Baik, Arai, bagaimana untuk proses rencana pencarian korban besok? Ya, seperti yang dijadwalkan oleh Dandim 0620, yang kebetulan menjadi IC Commander yang ditunjuk oleh Sekda Provinsi Jawa Barat. Proses pencarian lanjutan akan dimulai pukul 07.00 dan proses apel dilakukan setengah 7 atau 06.30 besok pagi. Di mana proses pencarian ini akan diterjunkan secara maksimal dari tim gabungan baik dari kepolisian, TNI, Basarnas, kemudian BPBD tentunya dan juga beberapa pihak-pihak lainnya yang akan membantu proses pencarian ini. Bahkan Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suherdiana menyampaikan pihak provinsi akan memberikan dukungan penuh terhadap proses penanganan ini setelah memang pihak pemerintah menyatakan bahwa musibah longsor sebagai status tanggap darurat. Akhirnya mereka atau para pemerintah akan menerjunkan tambahan alat berat yang semula 4 buah diterjunkan dan akan ditambahkan 1 buah lagi yang digunakan untuk memfokuskan kepada titik. Utamanya pada malam hari ini terjadi longsor susulan sehingga akhirnya penebalan material dimungkinkan terjadi dan tentu ini membuat pekerjaan tambahan bagi para petugas yang semula mungkin sudah terlihat beberapa titik eskavator di lokasi tersebut dan malam hari ini setelah terjadi longsor susulan kembali tertutup atau seperti agak cukup tebal materinya. Tata. Baik, Arai. Dan saudara, itulah update terkini terkait korban longsor. Ada 14 orang yang tewas. Begitu juga besok masih akan ada proses pencarian korban yang dilakukan oleh beberapa pihak gabungan. Terima kasih jurnalis Kompas TV M. Syahri Romdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Fadli Sugianto dari RSUD Arjawinangun. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan saudara, proses penyerahan jenazah korban longsor saat ini masih terus berlangsung di RSUD Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Dan untuk ke-13 jenazah ini akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Beberapa yang sudah teridentifikasi antara lain ada dari Majalengka, Indramayu, dan juga dari wilayah lainnya. Baik, breaking news Kompas TV kami akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Semangat berbagi. Wukuf di Arafah, puncak dari rangkaian ibadah haji. Kami kawal dan sampaikan.